Oke, kali ini kita akan membahas tentang latihan yang kemarin dikerjakan di buku Interchange, itu tepatnya di bab kedua. Oke. Nah, pembahasan latihan kita langsung ke apa yang sudah dikerjakan oleh Yumna dan Faruk. For your information, Faruk use black pen and Yumna use blue pen. Lucky me. So I can distinguish the two students from their pen color. Oke. Nah, di sini tugas di bagian ini adalah mengkategorikan kosakata yang ada di sini ke dalam box yang ada, 4 box ini. Nah, kosakata ini terkait dengan pekerjaan. Itu ada pertama cashier, chef, company director, dancer, flight attendant, sampai dengan website designer. Nah, kita lihat di sini sekarang mana yang office work, food service, entertainment business, dengan travel industry. Nah, ini untuk office work dimasukkan contohnya company director, website designer, ya boleh, dan receptionist, iya, gitu ya. Website designers, receptionist. Nah, Faruk menempatkan kasir di sini. Biasanya kalau di office itu jarang ada kasirnya, gitu ya. Lanjut, itu untuk food service itu ada server atau orang-orang yang suka membantu, chef sama cashier. Ini boleh. Nah, ini kalau untuk di Faruk nggak ada cashier. Lanjut, travel industry di sini ada flight attendant, pilot, sama tour guide. Kalau Yumna sama isinya ya. Kemudian entertainment business ada dancer, musician, and singer. Nah, ini sama isinya ya dan cocok. Nah, kalau dilihat di sini masing-masing kotak terdiri dari 3. Nah, punya Faruk, si cashier harusnya dipindah ke sini. Jadi masing-masing kotak terisi 3 jenis pekerjaan. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, kalau yang ini sebenarnya sudah kita lakukan di latihan di tatap muka ya. Nah, ini bagusnya Yumna pakai warna biru dan Faruk pakai warna hitam, tapi sebaiknya sih dibuat berbeda warna lagi biar lebih mudah mengoreksinya. Oke, salesperson sells clothes for airline. Ini contoh ya. A chef. Nah, ini gimana nih? Agak rumit untuk ngoreksi punya si Faruk ini. A chef cooks food in a restaurant, ya. Kalau Yumna chef, oke, ini ya. Terus kalau flight attendant kita ganti warna. Flight attendant itu pramugari. Kegiatannya apa? Serve passengers di mana? For an airline. Ini ya. Oke. Menyefaru ini. Iya. Oke. Lanjut. Carpenter builds house.
kita ganti ini dulu, warna dulu. Carpenter builds houses for a construction company. Nah, ini rumit kan, rumit punya Faruk ini. Nah, sini. Oke ya. Lanjut, resepsionis. Answer the phone in an office. Ya. Receptionist answers the phone in an office. Terakhir, nurse cares for patients in a hospital. A nurse cares for patients in a hospital. Begitu ya. Nampak pusing karena banyak coret-coretan. Next. Remember this part we concentrate on in the form of in the form of simple present tense, like what we studied in the class. What do you do? I go to the New York City. How do you like your classes? I like them a lot. Okay. What does? Okay. Nah, dia harus ada bantuan does. Jadi kata-kata nanti. She teaches. Okay. And what about Ryan? Well, does he work? Okay. He works for a big computer company. What does he do? He's a website designer. Oke. Coba kita lihat punya Faruk. Okay, where did I go to New York School? How do you like your classes? Iya bisa. What does where does he works? He works, yeah. Okay. What does he do? Nah, ini apa nih Faruk? Kenapa di? Ini punya si Yumna juga. Has saya betulkan karena secara grammarnya kalau simple present tense kan pakai has bisa. Nah, ini nggak cocok nih. Kalau dia pakai do harusnya does ya. Nah, tetapi yang paling tepat untuk mengisi bagian kosong ini itu adalah he. Website designer itu tugasnya he builds ya. He builds fantastic website gitu ya. Nah, ini lebih tepat builds. Ini dibenarkan karena grammarnya benar. Ini salah karena
he, kalaupun mau grammarnya betul itu does, tapi yang paling cocok itu he builds. Oke, kita lanjut ke bagian kotak di bawahnya. Ini kan ada a flight attendant, a doctor, sama a teacher. Berarti masing-masing flight attendant ada 1 orang, dokter 1 orang, dan teacher 1 orang. Makanya di contoh ini dia pakai works, assist, serves, karena 1 orang ini dianggap he atau she, gitu ya. He atau she. Nah, makanya di sini kita lihat punya Yumna, dokter kan 1 orang. Nah, ini harusnya works. Ini treat itu merawat pasien ya, mengobati pasien itu harusnya treats. Ini apa nih? Check ya, check itu checks harusnya. Ini works. Oke, bisa. Serve harusnya serves, ada S nya. Treat harusnya treats. Oke, lanjut. Nah, bagian yang di sini, you work in a school, teacher kan 1 orang, itu bisa she atau he. Nah, harusnya works ya. Nah, ini teaches sudah betul. Nah, berarti Faruk belum konsisten ini antara pas simple present pakai S atau tidak pakai S. Ini Yumna juga begitu. Ini work, teach, absent. Apa benar ini absent? Ini harus dicek lagi ya di kamus. Apa betul absent begitu? Lanjut. Nah, sebelum masuk ke jawaban berikutnya, saya mau ngasih highlight sedikit atau reminder aja. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan, dimana at itu lebih ke waktu yang sangat spesifik gitu ya. Dia termasuk di dalamnya jam, waktu jam, hari libur, dan hari festival atau perayaan. Sedangkan in itu biasanya digunakan untuk bulan, musim, tahun, abad, dan waktu-waktu umum yang dia lebih panjang ya, yang periodenya lebih panjang. Terakhir itu ada on. Ada on di sini. Nah, ini hari-hari tertentu di dalam 1 minggu, porsi hari, terus tanggal, dan hari spesial seperti on New Year's Day ya. Nah, ini cuma review atau mengulang sedikit. Kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, ini ini karena jam, I get up at 6, betul ya, in the morning. Iya, ini karena periode waktu pagi ya, in, makanya in the morning, on weekdays. Nah, untuk hari pakai on ya. I go to bed before midnight on weeknights. Ini boleh.
ini betul juga boleh on weeknights. Iya. Tapi kalau untuk before sama at lebih masuk akal yang pakai before, karena kalau di hari-hari kerja jarang orang begadang ya. Nah, kalau ini dia tidurnya tepat tengah malam setiap hari kerja, bukan akhir pekan gitu ya. Jadi kalau untuk lebih masuk akalnya lebih punya Faruk. Lanjut, I start work on 11:30 atau pas 30 past 11 at 9. Nah, ini lebih cocok punyanya si Yumna. Untuk at-nya ya, at-nya lebih cocok at night. Terus yang ini lebih cocok at 11:30. Nah, kalau pakai in biasanya dia in the night. Number 4, I have lunch at 3. Nah, karena ini jam pakainya at. Nah, ini juga jam kan, yang 11:30 ini jam. In the afternoon, on Fridays. Okay. I stay up at 1 AM on weekends. Betul ya. I have a little snack at 9 in the evening. Okay. I sleep at noon on Sundays. Saya sleep at noon. Jadi yang memungkinkan orang-orang untuk tidur siang itu adalah di hari Minggu kan. Kalau sleep afternoon itu berarti tidurnya masih boleh sih, masih bisa ya, afternoon juga boleh sih. Tapi yang paling cocok itu dia siang hari pun bisa tidur kalau di hari Minggu. Nah, ini afternoon ini nggak mesti di siang hari, berarti agak kesorean gitu, tapi masih bisa diterima. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaannya terkait reading. Nah, di sini ada Teresa Glass, Kevin Thomas, sama Lamar Andrews. Mereka punya kriteria masing-masing. Kalau Teresa Glass ini kita bisa baca sedikit nih. I don't have time to work, but I need a job because college is very expensive. Ya. Berarti Teresa ini karena to save money ya. I study art. I have class all day. Ya. Terus I study art. I have class all day on Monday, Wednesday, and Friday. And on Tuesday and Thursday mornings I usually study. On mornings. Oh, jadi dia belajarnya
full itu Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi kalau Selasa dan Kamis dia belajarnya cuma di pagi hari. I usually study on weekends. I don't have any experience, but I can learn quickly. Ya, bisa belajar dengan cepat. Bisa beradaptasi dengan pekerjaan dengan cepat. Jadi kalau alasannya Teresa itu memang to save money or to earn. To earn ya. To earn money. Oke ya. Lanjut lagi kalau Kevin Thomas. My husband and I have a new baby. Makes a good salary, but we don't save very much money. Nah, kalau Kevin mau save money, we want to save some money to buy a house. I take care of the baby, so I need a job I can do at home. I know how to type and I have a computer. Ya. Dia mau beli rumah, makanya harus nabung. Ya. Kalau Karen ada 2 alasan. Sedangkan Lamar Andrews, I'm 16 now and I don't get an allowance from my parents anymore. Jadi karena usianya sudah 16 tahun, dia nggak dapat biaya hidup dari orang tuanya lagi. Udah disuruh mandiri ya si Lamar Andrews. I need to earn some money because I like to go out on weekends. Nah, Lamar Andrews ini suka jalan-jalan di weekend. I go to school every day from 9 a.m. to 3:30 p.m. My father owns a restaurant, so I know a little about restaurant work. Ya. Jadi dia pengen supaya bisa jalan-jalan dia butuh uang, ya. Oke, ini alasannya si Lamar Andrews. Nah, berakhir sudah pembahasan soal kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.